akan belajar IPS. Materinya yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Apa sih interaksi itu? Interaksi itu adalah ini kita sedang melakukan interaksi. Bapak ngobrol di depan, kalian sedang memperhatikan Bapak. Bapak mengajar di sini, itu namanya interaksi. Interaksi itu terbagi menjadi 4 interaksi. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan sosial. Yang ketiga, interaksi manusia dengan budaya. Yang keempat, interaksi manusia dengan ekonomi. Mengapa manusia melakukan interaksi? Perlu melakukan interaksi. Karena manusia sendiri yaitu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Intinya manusia itu harus bersama-sama dalam menghadapi suatu hal. Dalam pekerjaan pun manusia bersama-sama. Kalian misalkan sama Bapak dikasih tugas untuk bekerja kelompok, berarti dikerjakannya bareng-bareng. Berarti manusia itu masuknya ke manusia sosial dan berinteraksi. Manusia tidak bisa hidup individualis, karena dari awal juga manusia itu menciptakan Adam dan Hawa. Dua, berarti bersama-sama. Kenapa kita melakukan interaksi bersama-sama? Agar pekerjaan kita itu lebih mudah. Yang main itu jangan main. Pekerjaannya lebih mudah. Kenapa Bapak suka memberikan kerja kelompok kepada kalian? Agar kalian bisa berinteraksi satu sama lain, bisa saling bisa saling memahami. Interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam atau lingkungan, seperti kalian main ke alam atau ke pegunungan, itu masuk ke interaksi manusia dengan lingkungan. Contoh, interaksi manusia dengan lingkungan itu petani yang sedang bercocok tanam. Itu masuknya ke interaksi manusia dengan alam. Kalian kemarin belajar IPA yang menanam, itu masuknya ke interaksi manusia dengan alam. Coba sebutkan apa saja interaksi manusia dengan alam, Cung yang tahu. Apa, Birkis? Menyiram tanaman, masuk ke interaksi manusia dengan alam. Apa lagi? Ada yang tahu? Membersihkan halaman itu masuk ke interaksi manusia dengan alam. Jika halaman kita bersih, maka lingkungan dan kita juga akan sehat. Terlihatnya akan indah. Kenapa sih perlu adanya interaksi manusia dengan alam? Karena jika kita tidak merawat alam, maka siapa lagi yang akan merawat alam? Ngerti? Sekarang masuk ke 2. Interaksi manusia dengan sosial atau lingkungan sosial. Contoh seperti kalian mengobrol bersama teman, kalian bekerja sama, kerja kelompok, itu masuknya ke interaksi manusia dengan sosial. Bapak dengan kalian, itu masuknya interaksi sosial. Jika interaksi sosial, apakah dengan adanya interaksi sosial bisa mendekati kita? Bisa? Bisa.
Apakah dengan adanya interaksi sosial kita bisa saling bertoleransi? Bisa. Kita bisa saling apa lagi? Saling mengenal, pintar. Saling apa? Saling menolong, pintar. Apalagi, Pak Hari? Saling menyayangi, saling memaafkan, saling memahami, itu yang penting. Saling memahami satu sama lain. Misalkan contoh sifat Bapak seperti ini, sifat Pak Hari seperti itu, dia pendiam, Bapak banyak ngomong. Tapi di antara kita bisa saling memahami dan kita akan terus berteman sampai akhir hayat nanti. Ya, Pak Hari. Apalagi interaksi, ada yang bisa menyebutkan interaksi sosial selain apa yang Bapak sebutkan tadi? Ada yang tahu? Apalagi interaksi sosial? Ayo. Kalian saling ke orang tua. Ma, aku berangkat dulu ya. Saling menghormati. Masuk ke nomor 3. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Contoh, seperti kalian ngobrol bersama teman yang berbeda suku. Jadi bisa mengenal bahasa yang berbeda. Contoh misalkan, suara ular. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Contoh, Bapak orang Sunda, Pais orang Jawa. Kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, tapi Pais bisa bahasa Jawa, Bapak bisa bahasa Sunda. Terus kata Bapak, Pais, bahasa Jawanya nggak ngerti apa sih bahasa Jawanya? Orang kata Pais teh. Terus kata Bapak, terus kata Pais, bahasa Sundanya nggak ngerti apa? Ngerti. Nah, jadi kita bisa saling mengerti. Bahasa Jawa seperti ini, bahasa Sunda seperti ini. Pais tanya lagi, baju adat Jawa itu seperti apa sih? Nah, pakai kebaya jenis seperti orang Sunda, cuman kebaya kita berbeda katanya. Oh, coba saya pengen lihat dong contohnya. Dikasih contoh lah sama Pais. Coba yang kamu kayak gimana? Jadi kita saling mengenal antara budaya. Nah, itu namanya interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Ya. Kita menonton film budaya, misalkan kayak si Unyil, kalau enggak Pak Oga. Terus film-film yang dari Jakarta, terus melihat pengantin yang ondel-ondel, tahu pengantin ondel-ondel? Yang badannya gede ondel-ondel. Nah, itu namanya interaksi manusia dengan budaya. Ya. Kalian memperhatikan ondel-ondel, oh itu budaya Jakarta. Ya, itu namanya interaksi manusia dengan budaya. Ya. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Contohnya, ada yang tahu contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi? Ada yang tahu? Menghemat uang, contoh interaksi manusia dengan ekonomi. Bisa menghemat uang. Terus misalkan ada pedagang nih di depan, Bapak mau beli makanannya, Bu sabaraan, Bapak belilah makanan dia. Itu namanya interaksi manusia dengan ekonomi. Secara tidak langsung kita membantu perekonomian mereka, membeli dagangan mereka. Kalian jajan ke depan, berarti secara otomatis kalian itu membantu ekonomi para pedagang yang ada di depan. Dengan kalian membeli makanan di depan, jadi mereka juga bisa. Kalian membeli dog-dogan, si tukang dog-dogan teh butuh uang untuk membeli nasi, makanya tukang dog-dogan dagang. Ngerti sampai sini? Ngerti? Ada yang belum ngerti? Coba sebutkan apa interaksi ekonomi pada lingkungan kalian.
Pinter. Terus apa lagi? Menghemat listrik. Pinter. Terus apa lagi? Membantu orang yang sedang berjuang. Nah, terus apa lagi? Menghemat terus apa lagi? Menghemat beras atau ya bisa. Terus apa lagi? Memberi kepada orang yang membutuhkan. Contoh interaksi manusia dengan sosial apa? Kita ini interaksi manusia dengan sosial. Kerja kelompok, terus bekerja sama, saling menolong, terus saling menghargai, bermusyawarah. Tadi siapa? Ya, bermusyawarah. Terus dengan adanya berinteraksi itu, dengan kalian berinteraksi, kalian di sekolah ini tuh selalu berinteraksi kan, selalu bertanya kan, selalu main bola. Itu main bola juga sama dengan berinteraksi. Dengan kita sekolah, itu namanya interaksi sekolah. Kita menjadi mengenal satu sama lain. Jadi kalau bisa jangan ada musuh-musuhan, karena kita itu sudah mengenal satu sama lain. Kita harus mengerti satu sama lain. Itu namanya interaksi